Hai. Kita podcast lagi guys. Halo guys, selamat datang lagi di Artiva Podcast. Tiba-tiba punya nama tuh kita tuh. Jadi punya nama tuh Artiva Podcast tuh. Gila, baru. Ini kita kagak ada sponsor nih. Oh iya. Enter. Minum guys. Ya, selamat datang di Artiva Podcast. Hari ini kita akan membahas soal hal yang aneh-aneh di dunia event. Kan karena menurut gua kan banyak banget nih hal yang aneh-aneh di dunia event yang mungkin orang luar tuh belum tahu. Betul. Iya kan? Nah, sekarang ini gue lagi kedatangan guest star. Anjay, guest star. Ya ini kerabat baik gue juga. Dia di event juga sebagai marketing, sebagai orang lapangan juga. Siapa nama lu? Perkenalkan, nama gue Fajar Oktavian Daus. Gue di marketing online di perusahaan CP Bintang Jaya. Umur berapa umur lu? Gue gak ada yang tahu sih. Betul. Benar. Tapi gak gitu. Kan kalau orang kan biasanya kan cuma lihat acara yang megah doang nih. Tapi hari ini tuh kita bakal bongkar cerita di balik layarnya. Nah, terus itulah langsung aja dari Mas Fajar. Kalau menurut lu nih, oh iya sebelum kita langsung masuk, kemarin kan ada Dadang sama Sambo. Nah, sekarang dia udah naik pangkat ya jadi host dia. Iya. Apa dia? Buat itu soalnya dia lagi masalah pencernaan dia. Cangkemmu, Cok. Anjir. Ya, oke bro. Nah, sekarang kita masuk ke topik nih. Gue pengen nanya, kalau menurut lo nih, hal yang paling aneh di dunia event tuh apa sih? Jam kerja sih. Kenapa emang? Maksudnya gimana? Karena kalau di event ya, itu customer tuh nggak mengenal jam. Nggak mengenal jam. Emang iya? Iya. Kenapa bisa Karena begitu? suatu saat customer mau ngechat pagi hari, siang hari, malam hari, kita tuh yang vendor-vendor kita tuh harus selalu siap buat responnya, buat siap untuk mensupport eventnya. Kadang mau butuh dadakan, Oke. mau jangka panjang juga bisa. Nah itu makanya jamnya tuh aneh sih kalau dunia event. Berarti jamnya random tuh, kadang bisa jam 12 malam. Jam Padahal 11 malam. Iya bisa. Subuh ada? Ada. Anjir, subuh tuh. Nggak masuk akal lagi. Mintanya kirim sekarang juga. Sekarang juga. Tapi tetap kita lakuin. Ya kalau tim kita ada bisa kita support, cuman kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Tapi tetap kita usahain pasti ya. Iya pasti. Gua aja subuh digebrak banget, mata gua celeng, Cok. Kenapa dong? Hah? Kenapa? Lu tidur nih? Iya. Terus bangun, pasang tenda. Lah lu langsung begini. Lah gimana mata lu kagak celong anjing? Nyawa di mana tuh nyawanya? Iya, nyawa di mana? Gua yang pasang tenda. Belum sadar ya? Ngawang itu gua. Makanya. Tapi kalau kayak gitu berarti pasti langsung berangkat tuh. Ya kita sih diharuskan selalu siap sih. Semisal krunya kagak ada nih. Krunya nggak ada. Cari solusi yang lain. Biasanya kalau customer misalnya barang-barang yang gampang ya, bisa lewat kayak kita orderin alamu walaupun tengah malam tuh. Iya. Kan selalu ada juga walaupun sedikit sih kemungkinan yang lagi online alamunya gitu. Tapi emang kalau lalamu gitu sampai jam segitu pasti bakal ada lalamu. Misalkan kita taruhlah di antara jam 2 pagi sampai subuh tuh. Emang lalamu gitu bakal ada? Gitu loh. Kemungkinan kecil sih, tapi kan kita tuh ibaratnya mencarikan solusi. Misalnya tim kita emang udah benar-benar udah full berangkat, Iya. lagi udah nggak ada kru lah di gudang. Nah kita nyari solusi yang lain, entah dari vendor lain. Kalau emang udah mentok, kita solusiin lagi ke via Lalamove atau yang lainnya gitu. Misalkan nih, kru nggak ada, lalamu pada jam segitu nggak ada juga. Iya. Terus gimana? Tidur udah. Ya, Males gua. Tidur ya? Masa bablas tidur? Lah duit hilang dong. Event hilang. Gak ada orangnya, kan gak ada orangnya. itu. Terus gimana solusinya? Iya, coba solusinya Menurut aku gimana? Misalkan nih ya, kayak tadi gue bilang nih ya, Iya. nih coba lu pikir baik-baik nih.
kru nggak ada. Oke? Nih. Berarti opsi kedua Lalamove. Lalamove nggak ada juga. Nah, Susah nyari drivernya tuh. iya. Berarti hitungannya kalau susah nyari driver kan bisa lama tuh. Kemungkinan besar tuh nggak ada kan? Iya. Nah, itu gimana tuh? Coba pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Coba. Nah, kan pada bingung. Susah. Karena nggak kepikiran pakai logika. Karena yang punya logika. Tapi pernah nggak sih ngadepin situasi kayak gitu? Pernah. Kru nggak ada, Lalamove nggak ada. Iya, kita koordinasi ke operator, krunya nggak ada. Kadang juga mobilnya juga nggak ada. Oh, Nah. armada juga nggak ada Iya, kadang-kadang. kan kita namanya juga event banyak ya, Iya, terus ah. berjalan. Ya kemungkinan besar ya mobil juga bakal kosong juga gitu. Tapi kalau kayak gitu jadinya kan tabrakan kan? Iya. Nah itu kan biasanya kalau setahu gua kan itu kan pasti kan mau di mana itu kan dari si operator bukan sih yang mengatur jadwal itu? Iya. Iya kan? Nah seharusnya kalau memang ya kita bahas kasarnya profesional lah ya, ya nggak sih? Iya. Nah kalau kita bahas profesional kan seharusnya kalau memang profesional kan tidak ada terjadinya tabrakan waktu itu. Misalkan sore ini ada loadingan jam 4, terus di tempat lain ada loadingan misalkan jam 5 itu kan udah diatur sedemikian rupa tuh, Iya. nggak ngomongin tabrakan tuh. Gitu loh maksud gua. Kalau yang itu sih sudah kemungkinan besar itu udah terjadwal ya. Itu karena udah DP duluan. Kalau ini kan orderan dadakan jatuhnya. Oh, yang kalau oke. misalnya kru nggak ada atau yang lain itu orderan dadakan. Oke. Tapi pernah nggak sih kalau lu Mas, gua panggil Mas karena gua tahu dia lebih tua ya. Dia lebih tua daripada gua, daripada kita. Dia tuh sepuh, petua dia. Tapi lu pernah nggak sih kayak lu berangkat pagi, pulang terbit fajar lagi tuh sama kayak nama lu tuh. Ya itulah dunia event. Soalnya kan Dadang ini kan juga orang lama juga kan. Nah, kalian berdua nih, kalau misalkan kalau Rian kan hitungannya baru lah. Iya. Nah, kalau kalian berdua nih, pernah nggak sih kayak berangkat misalkan pagi jam 8 jam 9 deh. Terus pulangnya lagi ketemu pagi lagi gitu. Muter aja tuh waktu tuh. Sering ya? Sering. Kalau gue pernah sekali doang. Sekali doang. Karena emang kalau gue jarang di lapangan karena marketing. Oh, sama dia manusia AC juga, guys. Sama kayak gua. Manusia AC dia. Cuman sekali-sekali emang pernah datang ke lapangan Survei Survei tuh. atau bantu pasang? ya ikut pasang juga. Oh, bantu dikit-dikit lah ya. Iya. Waktu itu masang apa? Pasang yang kecil-kecil aja kayak kursi, tenda bazar. Oh, itu kan gede. Oh. Tenda bazar kan kecil. Lah, tendanya segini. Gede. Kecuali kalau yang gede yang tenda konvensional tuh baru nggak bisa. Nah iya kalau itu mah namanya lu hajatan. Kita bantu yang mudah-mudah aja ya. Mudah-mudah aja. Contoh, Pasang kursi putura tinggal coba jejer udah. Udah kan, jangan apa-apa pasangnya lagi. cuma 5 ya. Iya. Terus kalau menurut kalian berdua deh, hal-hal aneh apa lagi sih yang bisa terjadi di event yang mungkin orang-orang luar tuh nggak tahu, yang paling absurd atau apa yang pernah kalian alamin aja deh. Gak makan. Pengalaman banget. Pengalaman banget nih, ini mencurahkan isi hati sekarang. Itu emang dari pengalaman aja gitu. Kok bisa nggak makan? Ya karena kita kayak fokus banget ke kerjaan itu, Bang. Oh Iya, sebelum pikiran kita yang masang ya. Ah, Sebelum itu selesai kita belum mau ngapa-ngapain. Jadi harus selesai dulu baru kita jalan ya. Yang lain gitu. tapi tetap dari sana tuh tetap dikasih makan kan? tergantung sih kalau dari Tergantung kaget juga berarti. kadang malah enggak gitu. Karena kita yang nyari sendiri makan tuh. Lu nyari sendiri? Iya. Kalau Duitnya? Duitnya ya pasti ada dari perusahaan lah. Oh, oke. Kalau malam susah ya nyari makan. Betul. Ya. Kalau tuh Emang kalau mau sesusah apa nyari makan sih? susah banget lah intinya kayak Apalagi di kawasan elit tuh susahnya nyari. Oh iya? rumah masuk ribet lagi ya. Kenapa nggak coba ke rumah warga gitu? Nah, lah.
maling kita. Kalau lu sendiri apa? Hal apa yang paling aneh, absurd gitu? Apa ya? Kayak contohnya geser panggung gitu. Wah, Bikin pernah juga kayak gitu. Geser panggung, tenda juga. lu geser juga tuh. Apa lu Ya, tanam tendanya? Kalau misalnya kita masih ada di lokasi, Oh, ya diusahain sih. Geser tuh? Cuman mungkin ada kena cas sendiri. oh kena sendiri pasti itu. Iya, karena udah kepasang sih. Gitu. Oh berarti walaupun pasang tenda kayak gitu, terus tiba-tiba minta walaupun aneh ya, kedengarannya ya. Kan biasanya kalau orang mesen itu kan, Beres. misalnya mesen tenda nih, itu kan pasti kan seorang ini kan udah tahu tempat. Iya. Apalagi kan kita kan juga survei juga kan. Hmm. Terus kalau tiba-tiba, ini lu tenda berapa meter misalkan? Mas, ini kayaknya kurang pas deh. Mau tolong digeser dong. Gimana caranya? Coba. Misalkan tenda taruhlah 3 meter gitu, 4 Iya. meter. Terus suruh geser nih. Menurut saya, Gimana? itu kan udah gak pas tuh. Iya. Mau digeser kemana pun juga gak pas. Solusinya gimana aja tambah, bukan digeser-geser. Dia pengen tutup yang sini kebuka. Nah iya, Dia pengen tutup sini kebuka. capek sendiri lah. Iya makanya. Bukan sendiri kita. Gocek ya? Gocek ya. Ini dikira Messi apa ya? Gocek. Apalagi pernah nggak sih kayak sampai misalkan layout udah kepasang nih, misalkan layoutnya udah ada backdrop, terus Iya. layoutnya udah ada mini garden, Iya. terus udah ada kursi-kursi Futura misalkan ada 1000 misalkan, Iya. terus dari customer klien tuh bilang, kayaknya saya layout kayak gini kayaknya kurang cocok deh, coba tolong diubah dong. Maksudnya lebih renovasi Iya. sama kita sendiri. Yang kalian udah pasang, yang kayak tadi gue bilang Iya. dari customer kliennya nih Klien. minta ubah layout. Oh. Mukanya kayak muka-muka ajak berantem nih kayaknya nih. Saya takut. Layout apa? Tata letaknya. Oh. Tata letaknya. Pindah? Iya, dipindahin. Misalkan backdrop sebelah sini, terus mini garden di sini, kursi Futura selingkuh di sini belakang. Gue pengen kursi Futura sebelah sono. Gue pengen backdropnya tuh di sono deh. Gue pengen mini garden tuh di sini aja nih. Kecil sih ya Mas ya. Kalau kayak gitu kecil sih menurut Kecil, saya. iya. Kecil. Pokoknya sebelum barang datang untuk pasang itu kan pasti survei dulu. Hmm. Ini buat penataan barang apa, ini barang apa kayak gitu. Ya mungkin kalau tiba-tiba kita udah di lokasi, udah misalkan dari pas kita survei disuruh masang itu, barang itu di sini. Iya. Kita pindah kemana ya kan kita udah ada apa sih? Gambaran. Ya iya itu. Sebelum dipasang juga udah pasti Ada layoutnya. nah ada layoutnya gitu. Tahu nggak sih? Iya, paham. Ribet banget, sorry, guys. Tapi misalkan ini kita bahas seandainya aja ya. Terus Seandainya aja ya, ada hal seperti itu tuh. Enggak, kagak usah nyanyi. Gua nggak nyuruh lu nyanyi. Gua tahu nama lu Rian, tapi bukan berarti masif. Iya. Bukan. Iya. Oke. Nah, itu kita lihat guys, teman kita belum beli mic ya. Jadi kalau ada noise kayak motor brong segala macam mohon maaf. kurang pengalaman. Nah kan balapan lagi nih. Ngangeng. Nah, ini kita bahas seandainya. Iya. Seandainya kejadian seperti itu tuh, Mas ubah layout deh, saya kayak kurang cocok deh ini. Coba. Pasti yang pertama kan misalkan customer minta itu ya diubah layoutnya. Ini kondisi udah terpasang semua. Ini kita koordinasi dulu. Lu debatin tuh. Operator sama ininya apa yang masang. Ditanya dulu ini mau berubah layout bisa apa enggak? Ya. Kan lihat kondisi yang masang dulu, misalnya yang masang emang udah kecapean namanya itu barang udah banyak banget Benar. masang ya. Berarti emang kalau udah nggak bisa ya mohon maaf gitu nggak bisa ke customernya. Tapi misalkan Kalau emang masih bisa ya yang masang juga nyanggupin itu bisa, cuma tetap ya yang tadi dibilang kena cas. Walaupun kayak gue bilang 1000 kursi Futura. Wah kalau itu sih itu terlalu Wajib di Wajib diapain tuh? Apa gini? customer gak tahu diri. Tapi kan kita kan
nggak ada yang tahu ya, kan manusia itu beragam karakter kan. Iya. Ada yang bener-bener keras kepala, udah nggak bisa dibilang ini batu banget nih. Iya. Nah, misalkan ketemu yang kayak gitu tuh, wah mas, misalkan kalian nih yang orang lapangan nih udah menjelaskan lah, wah nggak bisa mas, kan soalnya ketentuan dari awal dan kita perjanjian kan sudah seperti ini, jadi nggak bisa. Dan dari kru kami tidak menyanggupkan kan, pasti begitu kan. Nah misalkan dari ketemu ke customer klien yang batu banget nih, gak, gue nggak mau, pokoknya gue pengen diubah berapapun gue bayar misalkan ya. Tapi contohnya 1000 kursi futura segala macam, enggak, gue pengen mau banget nih, salah nih, gue nggak pengen begini. Gimana tuh? Ini ketemu klien yang batu banget nih, Sebenarnya sih itu jatuhnya tuh ke operator ya. Operator ya? Operator, karena dia bagian yang langsung ke customer ya. Tapi yang gambaran gue sih tetap kalau emang jumlahnya banyak itu kayaknya nggak bisa. Nggak bisa? Karena kita udah pedomannya udah ada perjanjian dari awal. Kalau layoutnya tuh seperti ini. Itu kalau event besar tuh pasti kayak gitu. Mau diubah gimana pun kayaknya agak kemungkinan kecil nggak bakal bisa. Kayak gitu. Berarti itu tugasnya balik ke operator lagi ya? Iya. Berarti operatornya bakal dimaki-maki dong ya? Iyalah. Buat mental. Mental ya? Kan itu orang ketiganya. Orang ketiga ada tuh ya. Iya. Keren lu Dang. Gue suka oke lu. Sip. Terus tapi pernah nggak sih kayak di lapangan gitu ada hal-hal absurd lain gitu yang kalian alamin gitu selama kalian di event ya? Pernah nggak sih? Contohnya? Ya contoh misalkan kayak misalkan kayak dari waktu deh. Acara misalkan harus dimulai jam sekian. Sementara itu aja yang harus kalian set aja itu kan banyak kan misalkan. Iya. Wah, di pikiran kalian sama pusat-pusat gua nih tetap nggak mau kejar nih kalau emang kayak gini nih. Itu kan berarti kan biasanya kan yang apa sih yang pemesanan ini ya dadakan biasanya kan. Iya. Nah itu gimana tuh? Nggak tahu. Kalau gua gambarannya itu tuh pasti udah ada perjanjian dari operator sama kliennya. Oke. Operator pasti udah bilang ke customer kayaknya ini nggak nyanda Oke. dipasang. Misalnya customer emang pengen masang berarti kita udah disclaimer dulu. Mohon maaf ya kalau misalnya telat, kalau emang misalnya acara udah mulai tapi masih kondisi pemasangan, itu bukan salah di kitanya karena kita udah disclaimer di awal bahwa ini kayaknya nggak nyanda gitu. Cuman tetap kita usahain pemasangan tuh cepet, rapi dan tertata. Wah iya. Self branding banget tuh, self branding banget itu. Kalau menurut Mas Dadang sendiri gimana? Hah? Pusing. Pusing ya? Nanti belum loadingan. Masa udah pusing? What the fuck? Belum loading barang belum? Ya, gak jauh dari kata Mas Fajar ya. Kalau pemasangan kayak gitu tuh. Kecuali kalau barangnya dikit atau kalau dikit kita masih bisa beres tepat waktu lah. Bahkan jauh-jauh sebelum acara dimulai juga kita sudah beres ya. Kecuali kalau pemasangan besar, nah itu kayak balik lagi ke tadi. Pasti harus ada ini dulu kan. Oke, ya betul. Nice. Tapi kalau dari lu sendiri Dang, yang emang udah lama juga nih, Udah lama sih. lu pernah nggak sih dapat ngobrol sama customer gitu, customer yang emang absurd juga? Ketika lu kan sayangnya di lapangan berarti ya, pernah nggak sih ketemu lu ngobrol nih, atau sama kru dari si klien juga deh misalkan, yang absurd gitu, yang aneh-aneh? Ya gimana? Ya yang lucu yang lu pernah alamin, sama yang kayak tadi Mas Fajar tuh, yang kayak Gak ada. Udah lah. masa nggak ada? Gak ada nih guys. Hah? Gak ada. Dia kaku guys, kayak mukanya kaku. Ada gak? Abu ada gak? Kan Wih. dia udah pernah juga. Coba Apa tadi? ceritain itu juga tentang itu.
Ada kru si I pokoknya. Nah, Pasti ya. nah, WL. nah, terus gimana tuh? Gimana? Pak lagi dang. Duh, Kadang aja dang inget pasti inget. oh, gimana? Salah satu yang kocaknya tuh ya pernah ninggalin gua ya. Itu di event Cipete ya guys. Ada salah satu dia datang sama saya berdua. Kita udah masang semua barang, udah siap lah. Terus saya ditinggal, dan kali dia mau nyari makan nih guys ya. Saya tunggu pagi, dari jam 6 sore pagi sampai jam 1 malam dia gak datang. Tapi sekalinya datang dia bawa nasi emang, nasi goreng. Tapi keras. Udah, kayak makan kerikil aja. Enak bang, enak ya dang. Mana ada enak. Gua gelisah nunggu. Pas datang ngasih keras. Iya, datang Itu nasinya udah keras. benar dari jam 6 datang baru jam 1. Iya, jam 1 malam tuh. Terus setelah dia datang, klarifikasi dia apa? Gak ada. Dia dan ya pokoknya dia gak ngomong apa-apa. Dengan Udah, polsekan gitu? iya, santai aja gitu, kayak gak ada apa-apa lah. Dengan bonus goreng keras itu? Iya, kocak ya emang. Aduh. Kocak pas ya. Muak juga ya. Satu lu bayangin. Muak. Iya. Iya, muak. Kayaknya lebih ke muak ke sini. Gimana ya? Atasan lah ya. Tapi seharusnya atasan lebih paham lah sama bawahannya kan. Dia butuh tenaga kita kan sebagai bawahannya gitu kan. Dari jam 6 dari jam 1. Pokoknya sorry guys. WL kocak tuh. Arah. Menurut Abo tentang WL ada juga ini dia. Coba gimana, Bo? Apa? Coba. Kesel banget. Ya, Apa? Berarti kan jatuhnya momen absurd. Kenapa? Pas itu kan. Dia sudah bongkar ya kan. Gue bongkar. Gimana? Ya di ini lah, ya pokoknya situ lah ya. Datang tuh jam 11. Soalnya gue tau cerita ini guys. Lanjut. Jam 11 berangkat. Ya. Nyampe situ jam 2 kalau nggak salah. Iya betul. Jam 2. Itu nungguin. Kirain yang bongkar tuh banyak itu. Nah, cuma 2 orang. Dan gue itu lu. Nama dan doang. Dan dua itu lu berdua. Iya. Habis itu WL-nya kemana tuh? Hilang. Dia cuma kayak nganterin Iya. apa ya? Kayak barang COD gimana sih? Datang, taruh udah. Bayangin dia pergi udah. Kayak sampah aja udah. Datang cuman Nganterin. Itu dijemput ya. Oh, dijemput. Udah nyampe tempat tinggal. Udah kayak nggak orang Iya. bersalah aja gitu. Iya. Kita turun Udah. udah. Berarti 2 orang itu cuma kalian berdua doang. Iya benar. Nggak ada lagi. Gak ada. Barangnya banyak itu. Banyak banget. Banyak banget itu. Apa barangnya apa sih? Kursi. Kursi. Aja tahu. Iya. Oh iya. Berapa set? 40. Bro. 80 set. Banyak banget ya. Itu kalian nggak turun berok? Hampir sih kayaknya. Kalau ini kayaknya Kurus-kurus gini mas. Ya Allah. Ya gimana lagi ya? Nah, Iya. kalau kita berdua ya. Tapi sekarang karena- lebih pagi kayaknya. Iya. Bakal ada yang ngangkut itu. tapi alhamdulillah sih bisa ya. Aman lah, terkondisikan lah. Aman-aman. Tapi Karena- kalian pulang tetap diantar kan? Enggak. Pulang enggak. Apa BBM Pokoknya si WL ini dari dia pas hilang itu sampai gua sehari udah pulang tuh dia gak ada udah. Gak ada. Menghilang tadi tuh kan. Asli gak ada. Gimana sih? Ya Allah. Tapi mungkin kayak gitu di beberapa, ya kan kita kan juga pasti kan setiap perusahaan kan punya pesan yang berbeda-beda mungkin ya. Mungkin kan juga ada yang seperti itu juga mungkin ya. Setiap perusahaan ataupun gudang-gudang di mau daerah manapun itulah, sampai luar kota mungkin juga ada mungkin seperti itu. Dan mungkin dari situ kan mungkin adanya miskomunikasi, terus mungkin memang ya Enggak. kita apa gimana? Gimana? Bukan apa tadi miskomunikasi. Iya. Enggak guys. Si WL ini bukan sekali 2 kali. Gua jadi korbannya enggak sekali doang guys.
Oh, berkali-kali. Iya, ya. Sering ya? Sering. Pokoknya sama dia ada kapok tapi tetap dijalanin aja gitu. Namanya kita kerja butuh. Itu juga kita udah berusaha kerja berdua tuh. Itu juga tetap dipotong tuh. Tetap Percaya? dipotong? Iya, Tetap dipotong tuh. serius. Dengan kita deal-dealan awalnya tuh misalkan ya 500. Pas itu 500 masih di luar uang makan ya. Tiba-tiba pas udah acara selesai, barang udah beres ini itu, ternyata tiba-tiba kita dipotong. Misalkan jadi 100. Itu udah termasuk uang makan juga lagi. Berdua. Iya, bahkan pas di event kita datang ya, Bok. Kita beli makan sendiri, pakai duit sendiri. Meskipun mahal. Parah emang ini. Berapa emang harga makan yang ketika kalian beli? Untuk satu orang ya? Berarti Ya, berarti makan sama minum dong? Ya, Iya. terus banyak lah banyak. Makan kita yang irit aja kayak ya simple aja kayak mie pop mie ya. Itu berapa, Bok? 15.000 ya, Bok? 15.000. Sama 15.000. kalian kayak gorengan bakwan ya, tempe-tempe kayak gitu ya, udah keras banget itu sumpah. Sama es sih 20.000 kalau Apa? es. Es. Es apa tuh? Apa ya, es biasa kayak Iya, kayak nutrisari kayak gitu. 20.000. Iya. 20. Di kantin apa di mana itu belinya? di luar area itu sih. Lu Warung masang biasa, warung biasa. Tapi kok mahal banget ya? Asli karena mungkin lu masang di warpat lagi puncak apa gimana? acara gak sih? Karena mereka memanfaatkan acara itu gak sih? Tapi emang mereka nggak tahu kalau lu pro. Tahu kayaknya. Dia kan cuma jualan, dia gak Lu- mungkin ngapain. Lu ya, gak mungkin gitu. Dikira gini, enggak lah. Dia cuma jual. Pernah ditawarin sama ibu-ibu itu juga ya. Sekitar 30.000 ya nasi gorengnya, Bo. Tapi nasinya doang gitu. Sumpah Bang, Dadang ngambek di situ Bang. Nanya doang. Haji. Nanya doang, beli Oh, kagak. 30.000 Mas. Apa, Bo? Iya, Dadang marah. Iya tuh marah. Mau beli nasi ya, nanya dulu. Nasi goreng ada cina. Mau beli. Terus 30.000 nasi doang. Kadang-kadang sering gua di rumah nasi doang gitu. Iya, parah. Tapi nggak ditanya berapa liter nasinya. Iya. 30.000 sama itu. Pokoknya baca kata porsi aja gitu. Porsi nasi goreng sih segitu banyak sih. Iya sih. 30.000. Terus habis itu kita balas, guys. Kita beli ke yang sebelahnya dia, yang jualan sebelahnya dia. Terus ngomong ibu-ibunya ya. Iya. Mau apa ibu-ibunya? Mau apa tuh? Ya udah kalau kamu gitu kan. Ya Aduh, udah. kita udah Saya ngambek doang. Ya udah. Ini absurd banget ya. Pundung ibu-ibu. Iya. udah di luar logika banget lah. Di sebelah itu Kak, di sebelah itu Pokoknya di kalian sebelah beli- dia banget lah. Beli apa itu di sebelah tuh? Ya kita beli ya makanan jajan SS kayak gitu lah. Ah. Tapi bukan di dia ya. Iya. Tapi habis itu ya ada juga yang lain yang jajan juga. Tapi kagak beli ke ibu-ibu itu. Sama. Itu tetap sama ke kita yang baru itu. Kalian hasut juga tuh? Oh enggak. Oh ini dia mungkin. Tapi si ibu-ibu yang sebelumnya ya tetap nawarin kopi gitu kan. Tapi ya kalau mungkin kena rezeki si ibu yang sebelah atau Iya, apa gitu iya. kan. Iya. Berarti di ibu sebelah ini memang lebih murah daripada si ibu-ibu yang ini. Masih penting lah, dan lah. Yang nasi goreng Masih 30.000 agak ini. Waras lah. Tapi kalau lu pernah nggak sih Mas ngalamin hal-hal kayak gitu juga? Kan gua kan jarang ke event ya. Pernah Iya. sekali 2 kali ya belum pernah ngalamin. Atau mungkin lu pernah ngeliat dari cerita orang ada siapa gitu yang ceritanya sama atau mungkin lebih lucu gitu atau apa? Pernah nggak sih? Enggak sih. Nggak pernah? Iya, makanya ini baru dengar lucu. Wah, buat lu turun ke lapangan lu. Terus ke lapangan lu. Pokoknya Gue baru absurd tahu banget. ini. Di lapangan tuh Iya. apa ya terjadi lah. Pokoknya kocak-kocak. Kadang kesal, kadang lucu ya. Tapi lebih banyaknya ya kesel sih. Iya. Mungkin lagi capek juga ngadepin ibu atau sikap orang kayak gitu, kita harus ngertiin kan. Malas. Iya, ngapain harus ngertiin orang ya, dia aja gak ngertiin kita. Kayak yang gitu dia itu. Berarti memang terkadang memang ada yang seabsurd itu ya. Wow, keren. Tapi ada lagi nggak sih keanehan lainnya gitu? Ada. Apa? Kalau dari versi lu nih? Di satu event Pasang tenda. Mm. Memang sih ada towing.
Cuman lokasinya tuh tanah. Dia apa? Nggak nasi goreng 30.000 lagi. Gak usah kenal lagi lah. Karena emang kita gak kenal. Berarti sebenarnya tuh berarti banyak ya keanehan hal-hal absurd gitu di event, Banyak. di lapangan. Terakhir tuh gua tuh juga pernah terakhir turun ke GBK, turun langsung gua ngelihat mantau segala macam. Yang malam-malam tuh Apa tuh? kan kita berdua dong. Kan kita berdua sama lu. Oh, yang masak ya? Iya, masak. Oh, iya. Pertama. Oke, oke. Oh, gua berdua sama dia lupa. Gua mah heran. Apa tuh? Nah, itu tuh termasuk ya itu yang kita tadi bahas soal layout. Tata letak tuh. Iya. Dan tahu lah lu PA. Kan sama lu berdua. Kalau di mobil juga berdua sama lu. Nah, itu soal layout tuh. Yang turun waktu itu dulu kita ada kru lama namanya Iki. Iya. Ada sama Iki nurunin meja taman tuh segala macam. Nah, singkat cerita itu udah kelar semua tuh. Udah kelar semua, udah kita chat segala macam. Konfirmasi pun juga. Oh ya udah oke. Kita pulang dong. Iya. Udah kelar. Tinggal besok ngambil doang. Dari GBK arah mau keluar kan lumayan jauh ya. Iya. Soalnya itu kita agak tengah lah pokoknya ya. Iya. Kita udah mau pintu keluar. Tiba-tiba dari si klien kita, customer kita, nelfon mendadak. Dadah, gua gak tahu itu klien ngomong apa. Nada tering apa itu? Itu maksudnya kan kita kan perumpamaan. Gua nyebelin lu. Itu bagusnya gitu nada teringnya. Boleh sih, boleh. Iya, Nah, terus dari situ gua tanya dong Dadang kan telepon udah dimatiin nih. Iya. Gua tanya ke dia, kenapa dong? Kita disuruh back lagi. Katanya apa? Si arahnya tuh salah ya. Itu udah deket pintu mau keluar mas. Mau keluar bu. Gue puter balik buat nata lagi. Ya kata gue, lu turun Dadang. Gue di luar rokok aja gue udah. Lah lagian orang itu berapa set? 30 ya? Iya. 30 Iya, benar. itu. 30 set berarti kursi itu 60. Iya kan? Kursi itu 60. Wah, itu gila. Gue ngerokok sampai yang tadinya gue berangkat nih. Iya. Kan pakai pickup tuh. Gue berangkat nyantai. Pulang gue jadi lost bak racing, Cok. Asli gue. Di lost bak racing gue. Tanya Udah Dadang. enteng ya? Hah? Udah enteng mobil. Bukan saking entengnya, ngantuk gue. Lah jam berapa? Jam 1 setengah 2. Kalau lebih dikerjain aja kan sama Iya. customer gitu. Berangkat tanya dia. Nyantai banget gue. Karena kan bawa barang segala macam kan. Sekalipun emang nggak ngantuk, mungkin gue tetap santai juga. Nah, pas pulangnya, wah udah nggak bisa nih. Wah, lost bak racing gue langsung. Rata kanan bro, tol bro. Rata kanan gue. Rata kanan asli gue. Malah apa Pajero ngikutin Pajero yang Iya. arogan. Iya, itu Pajero arogan. Pajero arogan, tapi gue balap tuh Pajero. Ingat, lost bak tuh kalau udah jam-jam malam tuh rawan bro. Iya, apalagi bawa pisang, daun pisang. Wah, bawa sayur Ikan juga mas tuh. sayur, udah. Udah itu jangan lawan. Fortuner 2 GD kayak kalah itu udah. Itu Grand Gila Max itu. biasanya tuh. Grand Max ya. Tapi ya gitu guys. Pokoknya sebenarnya di balik hal-hal aneh atau hal-hal absurd itu pun juga pasti kan ya namanya juga kerja ya. Iya, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Terus mungkin juga dari hal-hal itu kan mungkin ada membuat kita ngedumel sendiri atau membuat diri kita ada yang buat kita fun juga kan, yang senang. Tergantung bagaimana menerimanya sih. Tapi kalau emang hasilkan 30.000 itu pribadi emang dia. Itu kita gak nerima ya. Kita gak sekaya itu buat beli nasi goreng. Di luar event itu di luar event. Semisal lu beli 30.000 tuh. Rembes gak tuh? Gak rebe gue pergi aja batalin. Tapi dia pede banget itu nawarinnya kayak gitu, udah cepet. Mungkin udah saking malunya, emang udah susah nyari makanan langsung di tenda kali. Orang Iya. mau makan ya. Iya kayaknya. Tapi menurut gue itu kayaknya nasi sisaan bisa jadi dah tuh. Nasi sisaan. Masih ada nasi sisa nih, jual aja nih nasinya itu.
Karena kan di menu-menu Jatuhnya nasi aking ya. Nasi aking sih. bukan, nah itulah. Gitu pokoknya. Ya. Ya, pokoknya gitu lah guys, kalau di dunia event tuh banyak lah hal-hal yang emang nggak terduga. Kayak Dadang, kayak Mas Pajar, banyak Sambo. Iya, Sambo yang baru pertama kali juga. Dia baru pertama kali kerja. Udah mengalami hal absurd itu berdua sama Dadang. Pertama kali kerja. Apakah Anda kapok? Enggak sih, kan. Enggak. Berarti nextnya akan memilah dan memilih ya. Pasti Enggak, itu. pasti ada episode selanjutnya. Jangan pilih dah. Ini nanti kalau disuruh lagi masak. Kayak udah. Skip aja skip. Apain? Tapi kalau sama si WL kita enggak. Oke. Ya pokoknya gitu guys. Pokoknya ya masih banyak lah hal tak terduga. Mungkin nanti kita akan mau itu di next episode lagi. Mungkin bisa bareng Mas Pajar atau nanti kita ada guest star lainnya lagi. Atau enggak manajer. Iya, mungkin nanti kita akan undang manajer-manajer sini ya, mungkin ya. Nextnya mungkin. Jadi ya pokoknya mungkin segitu dulu kali ya. Karena memang hal-hal terduga itu tuh memang di luar ini kita lah pokoknya lah, di luar bayangan kita. Nah kita kan nggak pernah ada yang bakal ngebayangin kan tiba-tiba begini, tiba-tiba terjadi begini. Contoh kayak Mas Pajar dapat chat yang seperti itu yang kita emang nggak pernah duga. Itu dari atas sampai bawah tuh emot semua tuh. Iya, mau pesan tenda, emotnya emot tenda tuh. Mau pesan kursi putra, emotnya kursi putra. Simple banget ya. Manusia emot. Dan terjadi di situ deal-dealan dengan emot itu. Ya makanya kita nggak pernah bisa duga sih untuk semua hal-hal itu. Ya pokoknya gitulah guys. Pokoknya intinya tetap kerja dengan semangat lah, dengan rendah hati, dengan tulus. Walaupun kadang ya emang kadang suka pengen naki juga kadang-kadang ya. Ada. Tapi pribadi ini. Nah, harus dimaki. Nah tapi ya mungkin kayak gitu sih. Memang orang-orang vendor tuh punya kewenangan super masing-masing ya. Contoh kayak dia ngangkat meja taman 40 set, Mas Pajar ngebangun tenda di tengah becek, di sawah, Bangun guys. Sambo, Angkat-angkat meja banyak, aduh. ngangkat meja, dibohongin segala macam. Relasi. Ya pokoknya begitu guys, pokoknya intinya tetap selalu pantengin terus Arriva Project untuk beritahu event-event selanjutnya atau fakta-fakta unik ya. Iya. Di event itu masih banyak sebenarnya. Banyak sekali. Intinya tetap ya pantengin Arriva Project. Nah, pantengin terus. Pokoknya kita akan selalu melayani kalian dengan baik. Oke? Subscribe. Subrek. Jangan Pak, Iya. like ya. Iya. Masih ulang. Jangan begitu. Buat editnya susah nanti. Iya, editnya susah nanti. Udah usah. Nah, pokoknya jangan lupa follow TikTok kita Arriva Project ya. Jangan lupa itu. Nanti bakal muncul orang-orang ini lagi nih. Oke? Ya, kita cabut dulu. Segenap jiwa raga kita ucapkan terima kasih yang udah menonton. Arriva Project. Mantap. Oke.